Halo semuanya, kembali lagi di channel Asap Putih Entertainment. Pada video yang lalu kita sudah melakukan sedikit interview terhadap beberapa korespondensi mengenai perbandingan untuk rokok dan juga lintingan. Namun sebenarnya bagaimanakah hasil atau kesimpulan secara jelas dari review yang atau interview yang sudah kita lakukan terhadap beberapa pengguna tersebut. Dan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan versi saya sendiri, di mana sebelumnya saya merokok dari rokok kemasan dan kemudian saat ini sudah sedikit demi sedikit berpindah ke tembakau atau ke versi lintingan dan meracik sendiri untuk tembakau yang saya suka. Dan Anda ingin tahu? Jangan kemana-mana, tetap ikuti kami di channel Asap Putih Entertainment. Baik, sebagai informasi untuk Anda bahwa saya di sini adalah bukan pakar atau bukan expert dalam bidang tembakau ataupun rokok, namun saya berbicara adalah sebagai seorang perokok atau pengguna atau end user. Dimana saya sebelumnya adalah sebagai seorang perokok yang mengkonsumsi rokok kemasan, dan sedikit demi sedikit akhirnya saya bisa berpindah ke rokok ini atau tembakau asli, raw tembakau atau yang biasa kami sebut sebagai tembakau lintingan. Dan apa saja kesimpulan mungkin atau gambaran yang bisa kami dapatkan setelah kami melakukan peralihan dari rokok kemasan ke rokok yang berbasis rokok lintingan ini? Garis besarnya ada tiga. Satu adalah kos, dua adalah praktisan, ketiga adalah kepuasan. Dari segi kos sendiri mungkin saya bisa gambarkan mungkin seperti koresponden yang sebelumnya kita interview, mereka menghabiskan setidaknya sekitar 20.000 per bungkus untuk satu hari, dan begitu pun dengan saya sendiri sekitar 1 atau 1,5 bungkus yang saya habiskan satu hari, dan dengan kos kira-kira sekitar katakan 30 sampai 40.000 dalam satu bulan. Berarti sekitar satu bulan saya bisa menghabiskan setidaknya sekitar 1.200.000 kurang lebih untuk pembelian atau membeli rokok kemasan tersebut apabila dihitung berdasarkan jumlah konsumsi satu bungkus atau 1 sampai setengah bungkus per hari. Dan seberapa perbandingan dari rokok yang saya konsumsi dari rokok kemasan berbanding dengan rokok yang saya buat sendiri di raw tembakau seperti ini? Biasanya untuk tembakau ini saya untuk contohnya untuk tembakau ini saya membeli seharga sekitar 30.000 per 1 ons, dan itu biasanya bisa saya habiskan dalam waktu secepat-cepatnya adalah sekitar 5 sampai dengan 7 hari, katakan ditambahkan dengan cengkeh ataupun juga membelikan tambahan sigaret, maksud kami tambahan paper untuk kertasnya. Kira-kira untuk satu minggu itu saya menghabiskan ya katakan 50 maksimal 50.000 per satu minggu. Jadi untuk kalkulasinya sebulan bisa dikatakan atau dikalikan sekitar 200.000. Untuk kos memang cukup signifikan, namun ada bukan berarti lintingan ini tidak memiliki kelemahan. Apa saja kelemahannya? Pertama, satu adalah masalah penyesuaian rasa. Apabila Anda sebelumnya adalah seorang perokok yang terbiasa merokok rokok kemasan, tentunya akan butuh penyesuaian untuk mendapatkan tembakau mana yang kira-kira cocok atau sesuai dengan selera Anda. Itu satu. Dan kedua adalah pada saat tembakau itu yang Anda atau tembakau yang Anda beli itu habis, adalah memastikan bahwa stok tembakau yang sama itu akan Anda dapatkan kembali pada saat tembakau yang Anda miliki itu habis. Dan apakah itu akan available atau tidak itu tergantung dari pasaran atau bagaimana minat atau ketersediaan tembakau itu di dalam toko. Karena terkadang tembakau itu kita bisa melihat melihat salah satu tembakau dengan brand yang sama atau dengan nama yang sama, misalkan dari tembakau A, tembakau B, tembakau C, namun terkadang untuk rasa yang kita dapatkan tidak pasti akan sama. Kedua adalah masalah kepraktisan, di mana pada saat Anda merokok berbasis kemasan itu Anda tinggal ambil dari bungkus, kemudian Anda hanya tinggal menyulutnya dan langsung bisa menikmati rasa dari tembakau tersebut atau dari rokok tersebut. Namun dengan menggunakan tembakau berbasis lintingan ini atau tembakau mentah ini, Anda akan membutuhkan sedikit waktu untuk meracik, kemudian melinting, dan apalagi kalau Anda adalah pemula, itu untuk membuat sebuah lintingan yang rapi itu akan sedikit membutuhkan waktu yang cukup lama. Artinya terkadang orang bisa kesal dengan hasilnya tidak sesuai dengan harapan, atau terkadang
tidak rapi, dan itu kerapian tersebut mungkin setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Namun apabila sebuah rokok yang kita buat itu rapi dan kita mengisapnya, itu akan menimbulkan sebuah kepuasan tersendiri. Jadi kelemahannya kedua adalah dari sisi kepraktisan. Dan ketiga adalah dari rokok ini adalah terkadang seorang, sebenarnya ini bukan kelemahan namun tergantung dari persepsi saja. Karena kalau kita melihat orang yang membuat atau merokok berbasis tembakau seperti ini, biasanya akan dikategorikan atau kita memiliki persepsi bahwa oh, itu adalah orang tua, kedua adalah orang yang tidak mampu membeli rokok dan sebagainya. Artinya di sini adalah ada semacam apa ya, katakan kalau kita bisa katakan itu sebelah prestis ataupun gengsi atau apapun. Biasanya ini seseorang akan mempertimbangkan merokok tembakau ini biasanya berdasarkan prestis juga, karena terkadang beberapa orang merasa oh, gua kampungan nih bawa tembakau, oh ini kurang keren nih gua sama cewek bawa tembakau sendiri. Itu bisa juga menjadi salah satu faktor. Namun apabila Anda sudah terbiasa, artinya itu sebenarnya tidak akan menjadi masalah. Itu tergantung dari pembawaan Anda sendiri. Dan itu dia beberapa mungkin kalau bisa disimpulkan dari segi cost, jelas untuk tembakau ini akan lebih murah dibandingkan dengan rokok kemasan. Namun dari segi kepraktisan, kemudian dari segi prestis dan juga mencari ketersediaan tembakau yang sama pada saat kita sudah mendapatkan kecocokan dari tembakau tersebut, itu mungkin akan menjadi challenge tersendiri buat kita. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita mungkin sudah cocok dengan tembakau ini dan juga akan bisa cocok dengan tembakau yang lain. Namun sekali lagi itu adalah selera kita masing-masing. Dan bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ada rencana untuk beralih dari rokok pabrikan ke tembakau, atau mungkin dari tembakau litingan Anda akan kembali atau mungkin beralih ke rokok pabrikan melihat dari berbagai faktor yang tadi kami sampaikan? Semua keputusan ada di tangan Anda. Namun sekali lagi yang kami sampaikan ke Anda adalah menentukan keputusan Anda sendiri. Bila Anda bukan seorang perokok, sekali lagi kami menginformasikan dan menganjurkan pada Anda jangan sekali-kali Anda mencoba perokok. Dan apabila Anda seorang perokok, silahkan ambil keputusan yang mana yang terbaik bagi Anda. Oke, itu dulu dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng yang ada di layar komputer atau layar HP Anda. Dan kami akan memberikan informasi yang lainnya di channel berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. See you.